Nah, oke guys ya, di video kali ini ya saya akan menjelaskan tentang pentil tubeless ya. Pentil tubeless ya. Di sini ada 5 model pentil tubeless. Nah, pentil tubeless ini sebenarnya sih sama aja ya, fungsinya semua sama. Cuman ya memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, di sini ada pentil tubeless yang jenis kayak gini ya, yang standar ya. Ini biasanya untuk universal nih. Kalau ini bisa buat yang pelek lama ya, pelek racing yang model lama yang lubang kecil ini bisa, buat pelek yang model baru yang kayak pentil mobil yang model ini juga bisa ya, untuk lubang yang gede juga bisa. Ini tipe drat dalam ya bautnya, jadi baut penguncinya ada di dalam. Nah, ada keunggulannya, dipasangnya sangat mudah, terus pokoknya paling safety lah yang ini kalau untuk yang semua pelek ya. Terus keunggulannya juga lubang pentilnya tuh gede ya, jadi kalau untuk dimasukin cairan anti bocor lewat pentil itu kayaknya lebih rekomen yang ini ya, pakai yang ini kalau untuk cairan anti bocor tuh. Nah, lubang pentilnya gede deh ya dibanding yang karet gitu ya. Jadi kalau yang karet itu bagian tengahnya agak menyempit, kalau ini hampir rata segini sampai ke ujungnya tuh lubangnya. Ya dibanding kelebihannya juga ada kekurangannya ya, yaitu sealnya itu bisa dibilang karetnya cuman kecil ya, cuman segini. Jadi ini tuh kalau untuk pemakaian jangka lama biasanya retak ya untuk karet yang segini ya. Dia cuman berapa mili ya tebelnya, jadi gampang retak untuk si sealnya ini, seal karetnya. Terus untuk ininya karena bahannya ini babet ya, seperti aluminium ya, bisa dibilang bahannya aluminium ya, ada yang kuningan juga sih ya. Jadi kalau untuk pakai cairan biasanya si ininya rawan macet ya, si daleman pentilnya itu rawan macet ya, mungkin itu ya salah satu kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk yang ini, tapi untuk pemasangan ya paling simpel yang ini bisa universal. Nah, ini juga ada yang kedua nih, yang tipe drat dalam. Tipe drat dalam ini ya sama, lebih simpel juga, kelebihannya sama kayak yang pertama tadi yang ini. Untuk lubang diameter lubangnya besar dia, jadi kalau untuk pengisian cairan anti bocor ya lebih rekomen yang ini ya. Ini universal juga, bisa buat semua pelek, bisa yang pelek yang lama yang lubang kecil, mau yang pelek yang baru yang lubang besar. Terus dia untuk yang tempat, biasanya kalau pakai yang ini untuk yang jarak antara pelek sama tromolnya deket ya. Jadi kalau pakai yang ini kan panjang, biasanya mentok pas ngisi anginnya. Kalau pakai yang ini kan jadi pendek, ini lebih enak untuk isi anginnya ya, mungkin itu kelebihannya. Kekurangannya ya biasanya sih karena dratnya ini full, jadi pentil ini tuh rawan rembes ya. Di dratnya ini kadang suka ngerembes, kalaupun udah dikencengin sampai kencang ya, suka keluar rembes kalau kita kasih sabun. Tapi sih ya bisa diakalin dengan dibongkar lagi, dibenerin lagi ya. Biasanya karetnya juga miring gitu untuk kekurangannya ya. Terus sama ya, mungkin kalau untuk ini kan bahannya aluminium juga, jadi kalau untuk kombinasi sama cairan biasanya lebih cepat biasanya suka macet gitu sih ini, jadi si palop dalamnya itu suka macet ya. Nah, di sini ada yang tipe karet juga nih, tipe karet nih ya sama ya, ada yang panjang ada yang pendek ya. Ini yang panjang dulu deh. Nah, kalau untuk yang karet ini khusus untuk yang lubangnya besar ya. Biasanya sih motor ini kalau mobil biasanya ya, mobil. Tapi kalau di motor juga sekarang udah banyak yang mengadopsi pakai pentil ini ya, untuk motor-motor bawaan pabrikan yang udah tubeless biasanya. Yang dari bawaan pabriknya itu bannya udah tubeless, dia banyak yang pakai pentil ini, pentil karet. Nah, kekurangannya pentil ini ya nggak bisa dipasang di pelek lama ya, pelek yang lama lah pokoknya, yang belum tubeless itu. Ini nggak bisa dipasang di situ karena diameternya beda ya, diameter lubang ininya beda. Ini di sini gede dia,
Sedangkan kalau untuk di pelek lama palingnya segede drat ini ya, segede drat ininya nih, segede gini. Beda jauh tuh. Ya kan? Nggak bisa. Jadi ya itu mungkin salah satu kekurangannya. Cuman kelebihannya dia tuh karena dia tuh full karet, jadi biasanya lebih awet dan nggak rawan bocor juga. Ini biasanya rapet, bagus. Tapi ya pentil ini kekurangannya ya sekali pakai aja. Kalau misalkan mau diganti, ya biasanya dipotong, dibuang, diganti yang baru. Tapi ya, nggak usah khawatir nih, harganya juga murah ya kalau pentil kayak gini. Ya terus yang ini nih, ada juga yang ini nih, yang pendek nih. Yang pendek ini sama lah. Yang pendek ini ya tadi fungsinya sama kayak yang panjang, sama kelebihan kekurangannya sama. Cuman yang pendek ini biasanya untuk yang jarak antara tromol sama peleknya itu deket. Jadi kalau dipasangin yang panjang kan otomatis mentok, susah untuk pas nanti ngisi anginnya. Jadi pasangin pentil yang pendek ya. Untuk kekurangan kelebihannya sama lah ya. Terus untuk dikombinasikan sama cairan ya agak kurang juga. Soalnya kalau pentil ini di bagian dalamnya itu menyempit ya. Dia di bagian tengahnya ini, bagian sini nih. Jadi lubangnya menyempit, jadi agak susah untuk diisi cairan. Tapi sih bisa masuk kalau dipaksain, cuman agak susah, nggak selancar yang besi ini ya. Kalau yang besi ya, yang aluminium, sorry. Kalau yang aluminium lancar ya kalau untuk cairan. Nah yang ini, jadi di bagian dalamnya sih ya sama sih kalau di bagian atasnya. Di bagian tengahnya ini agak menyempit ya. Mungkin itu salah satu kelebihannya, kelebihan kekurangannya. Nah yang terakhir nih ada yang ini ya, yang pentil tubeless ya, tipe karet juga. Ini yang tipe bengkok ya. Biasanya sih ini untuk motor-motor ya itu tadi ya, yang tromolnya itu, tromol sama peleknya itu mepet. Jadi kalau dipasang yang ini, yang panjang ini mentok, yang kecil juga masih mentok, nggak bisa mopa. Nah dipasang yang ini, yang model bengkok gini ya. Tapi kalau ini sih kombinasi dia, di sininya kuningannya agak panjang, ini bawahnya full karet. Ya, biasanya diperuntukkan buat motor Scoopy yang baru, yang ring 12 itu, yang bannya gede, ataupun Vespa ya, Vespa klasik yang pakai ban tubeless. Banyak kan sih di Vespa ya, Scoopy sih ini, yang kalau di motornya Scoopy pakai pelek ini ya, pakai pelek model bengkok. Nah, oke guys, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Mengenai tipe pentil ya, jenis pentil, beberapa jenis pentil yang ada ya. Sebenarnya ada satu lagi nih yang model ini, yang model bengkok juga, yang kurang lebih samalah kekurangan dan kelebihannya. Oke guys, mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau masih bingung, ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.